Ketika suami malas, kerjanya cuma main HP doang dan rebahan, istri boleh marah nggak? Boleh. Boleh. Karena dia tidak menjalankan tugasnya. Tentu kan diingatkan dulu ya kan. Diingatkan, dikasih tahu tentang tanggung jawabnya, apa yang harus dia lakukan gitu kan. Itu kan berarti seperti anak kecil itu suaminya kan. Iya. Kurang dewasa gitu kan. Iya. Ya kalau dia kurang dewasa ya istrinya terpaksa harus jadi Yang dewasa. Yang dewasa gitu. Jadi mengingatkan suaminya bahwa itu tanggung jawab dia untuk mencari penghasilan untuk keluarga itu. Kalau dia santai-santai aja di rumah, terus nanti sampai di rumah siang hari minta disiapkan makan, nanti dikasih makan seadanya ndak terima. Biasanya orang-orang gitu itu wataknya begitu. Nah itu ya tegas saja. Oh boleh itu ya dikasih tahu. Harus, bukan cuma boleh, harus dikasih tahu. Ya? Iya. Tapi dari pelan-pelan dulu apa langsung? Ya tentunya ditanya dulu ya kan, kenapa kok dia malas-malasan, itu apa sebabnya, apa yang bisa dibantu sama istrinya gitu kan. Nah lama-lama ya kalau misalnya masih ndak ini ya agak keras lagi gitu, ditingkatkan. Eskalasi terus. Iya. Suami harus bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Kalau suaminya banyak uang misalnya miliaran, tapi wah saya ingin santai-santai saja di rumah misalnya. Terserah dia, tapi ada risikonya nanti uang akan habis. Kalau uang udah habis gimana, dia mau tetap rebahan terus? Ya enggak bisa. Kan anak-anak muda sekarang pengen, saya umur 40 pengen udah pensiun ini. Ya, pensiunnya itu kan dengan passive income. Bukan pensiun dalam artian terus lepas enggak mau tanggung jawab, enggak kan? Belum tentu passive income. Ya, kan ada hitungannya, misalnya saya mendapatkan uang 30 miliar sudah cukup saya sampai meninggal misalnya. Begitu saya dapat, saya pensiun misalnya. Itu kan bisa juga, enggak ada passive income lagi. Tapi jangan lupa, orang kan enggak ngerti dia sampai umur berapa. Oh, takutnya dia sampai umur 200. Ya, kalau umurnya sampai 100 tahun lebih, ya mau 30 miliar enggak cukup. Gitu ya. Jadi dia harus tetap berusaha terus. Dan itu di dalam Islam pun ditegaskan bahwa suami harus tanggung jawab dalam masalah mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi kalau memang sudah tercukupi, ya sudah nggak apa-apa berarti. Kalau mau dibilang enggak apa-apa itu, ya itu tadi kan. Artinya tercukupi itu dia punya harta berapa gitu loh. Ini kan tadi masalah bergerak untuk kerja atau tidak kerja gitu kan. Berarti kalau kedua belah pihak sudah merasa tercukupi itu baru nggak apa-apa. Oh kalau sisa waktu dipakai untuk santai atau apa ya silakan diatur sesuai kesepakatan. Orang kalau sudah suami istri maka waktunya pun juga milik bersama. Nggak enak berarti kalau gitu ya. Ya terserah. Ya kalau misalnya kan ada kenikmatan lain di dalam hubungan suami istri itu kan. Iya, jadi jangan membayangkan kalau enak itu adalah bebas. Tidak ada. Kan dulu pernah juga kita diskusikan tentang kebebasan itu tidak selalu berarti dengan kebahagiaan. Ada orang yang kalau dibebaskan sama sekali kan jadi dia malah tidak bahagia. Jadi ya disepakati bersama gitu loh. Ada waktu-waktu bebas yang disepakati, ya sudah kalau misalnya ini ya silakan, misalnya setiap hari apa kamu bebas, ini boleh, tidak apa-apa, kesepakatan. Kesepakatan berarti ya, bukan misalnya suami memutuskan istri nurut gitu, bukan? Ya enggak, ya kesepakatan bersama karena waktu itu jadi milik bersama. Tapi kan kadang-kadang kan kesepakatan kan tidak dapat tercapai gitu kan kadang-kadang kan. Apa yang harus dilakukan kalau kesepakatan tidak dapat tercapai gitu? Kalau tidak dapat tercapai ya kembali lagi ke asalnya. Apa itu? Bahwa satu sama lain saling mengingatkan, saling mengatur. Jadi kalau ada sesuatu yang berlebihan diingatkan. Tapi jangan nanti kalau diingatkan jangan marah. Kalau sudah ada kesepakatan kan otomatis semua orang bisa ngukur kan. Kalau sudah ada. Nah, kalau dia tidak ada kesepakatan kan berarti nanti kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan ya jangan marah kalau diingatkan. Gimana kalau kita saking mengutamakan orang tuanya sampai nggak punya teman sama sekali? Karena waktunya habis misalnya untuk membantu orang tua. Wah saya fokusnya yang di rumah aja lah. Gak usah saya nongkrong berteman dengan ini itu, gak usah saya. Ya boleh orang mengatur, artinya ada waktu-waktunya dia berteman, ngobrol sama teman supaya wawasannya terbuka. Karena dunia ini kan berubah terus. Kalau kita tidak punya waktu untuk berinteraksi dengan orang lain, ya itu takutnya kita ketinggalan informasi. Berarti tidak baik begitu? Ya tidak baik. Menghabiskan waktu untuk orang tua? Tetap ada waktu-waktu untuk berinteraksi dengan lingkungan. Dengan teman-teman, dengan tetangga dan sebagainya. Sisihkan waktu. Bisa enggak? Bisa. Kalau kita mau bisa. Makanya orang kalau mau waktunya itu efektif ya dia mengatur sendiri, mengatur waktu itu. Dan itu kadang sulit juga untuk banyak orang gitu ya. Ya, ada orang-orang yang enggak bisa diatur ya
ya salah sendiri kan. Dia ndak mau ngatur waktunya, dia semaunya sendiri, akhirnya ndak dapat sana ndak dapat sini gitu lah. Berarti kalau misalnya memang waktunya emang benar-benar habis untuk orang tua, itu jangan gitu ya. Maksudnya ada sedikit waktu yang disisakan untuk bergaul juga dengan orang lain gitu ya. Iya, tetap penting itu. Tapi kalau misalnya tulang punggung keluarga misalnya harus membiayai, waktunya habis untuk bekerja, pulang kantor sudah capek misalnya, gimana kita tetap harus memperjuangkan juga ketemu sama orang kan masih udah capek juga. Itu penting juga untuk dia. Untuk keberlangsungan dari prestasi dia itu, dia harus banyak berinteraksi dengan orang lain. Apa emang keuntungannya gitu kan? Kan kadang kalau kita fokus sendiri kita lebih melesat daripada kita. Kan tadi Ayah sudah bilang bagaimana orang terbuka wawasannya kalau bergaul. Oh iya, menambah buat menambah wawasan. Iya, gitu ya. Kan ini dunia ini berubah terus. Ada aja hal-hal baru yang mungkin kita perlu ketahui. Dari mana kita tahunya? Ya dari pergaulan. Tapi dari internet lebih gesit daripada tahu dari daripada internet ngadepin komputer ya kan. Habis ngerawat orang tua terus ngadepin komputer. Ya sudah keluar ketemu sama teman-teman gitu loh. Tapi kan kalau ngadepin komputer orang tua butuh misalnya bisa manggil, kita bisa langsung nyamperin. Kalau sambil merawat orang tua sambil kita main di komputer, misalnya mencari informasi dan sebagainya enggak apa-apa, tapi di luar itu interaksi sosial itu diperlukan. Ya, kalau sama komputer mau interaksi sama siapa? Sama AI kan sekarang kan. Nah, ya. Ya lama-lama jadi seperti robot nanti. Udah umur 25 tahun ke atas tapi masih nggak punya tabungan karena harus membantu orang tua. Apa yang harus dilakukan? Gitu dia harus bekerja lebih keras lagi. Karena membantu orang tua itu kan wajib juga. Memenuhi kebutuhan orang tua itu kan wajib kita. Kalau orang tua kita dalam keadaan kekurangan, ya kita kan wajib membantu dia. Nah sambil membantu orang tua itu, ya kita harus berusaha supaya bisa nabung gimana ya, bekerja lebih keras lagi. Atau berpikir bagaimana caranya supaya mendapatkan penghasilan dari tempat lain atau di tempat yang lebih menjanjikan dan sebagainya gitu loh. Mencari peluang-peluang baru gitu ya. Iya. Sekarang kan orang bisa double job. Tapi dalam catatan di sini kebutuhan berarti ya. Kebutuhan orang tua harus kita penuhi. Maksudnya bukan keinginan gitu maksudnya ya. Bukan keinginan. Kan ada yang misalnya saya ingin ganti mobil yang bagus, yang model baru misalnya gitu kan. Nanti terus pengen apa lagi, rumah mesti mau dirubah lagi, mau ditambah ini untuk hal-hal yang sifatnya kemewahan lah di luar kebutuhan, ya tidak merupakan kewajiban buat anak. Tapi kalau kebutuhan untuk kebutuhan hidup dia, itu anak harus mengusahakan. Walaupun sampai tabungannya 0 misalnya. Saya umur 25 tabungan sampai 0 itu yang nanya sebenarnya orang ada. Iya. Nanya ke aku. Nggak usah takut, ikhlaskan. Kalau untuk memenuhi kebutuhan orang tua, memang betul-betul orang tua itu nggak ada yang bantu, kita bantu. Oh kita nanti balasannya berlipat-lipat. Jalannya kita nggak tahu kadang-kadang. Melalui jalan yang tidak terduga gitu. Walaupun harus akhirnya nggak bisa nikah dulu misalnya. Ya terpaksa agak tertunda pernikahannya. Kalau 25 tahun kan masih enggak apa-apa. Masih panjang ya. Nah, ya. Kalau yang di atas 30 itu ya sudah. Ayah milih hidup sederhana di desa tapi banyak waktu, apa hidup di kota banyak uang tapi nggak punya waktu? Dua-duanya tentu tidak begitu bagus ya. Tidak ideal gitu kan. Kan hidup memang tidak ideal memang. Ya. Tapi kalau ayah ini kan karena sudah biasa hidup di kota, kalau suruh hidup di desa mungkin berat rasanya. Gitu ya? Iya, karena suasananya berbeda dan sudah biasa sibuk. Kalau banyak waktu yang kosong itu juga tidak nyaman pasti. Karena suka sibuk. Sampai sekarang pun ayah masih sibuk terus. Tiap hari ada kegiatan-kegiatan. Emang lebih baik sibuk gitu kalau ayah gitu maksudnya? Iya, ayah lebih suka sibuk. Daripada misalnya punya rumah di pinggir tebing misalnya gitu kan. Pagi-pagi baca koran, ngopi misalnya. Enggak itu ya? Enggak, ayah enggak suka begitu. Atau belum pernah nyoba kali makanya jadi nggak tahu kali. Enggak, karena kebiasaan dari dulu hidupnya di kota. Jadi merasa bahwa kalau untuk kehidupan di desa yang sepi itu ayah enggak cocok pasti. Ayah sudah bayangkan mungkin enggak cocok mungkin. Tapi iya sih ya, lebih sepi ya. Iya. Maksudnya ya. Ayah kalau pulang ke kampung kan, enggak bisa lama-lama karena biasa sibuk itu tadi. Harus ada yang dikerjakan gitu maksudnya ya. Kalau nggak ada yang dikerjakan kenapa emangnya? Tiduran, ya, jalan-jalan. Enggak nyaman. Masih mau berkembang terus maksudnya gimana? Iya, mengeluarkan gagasan-gagasan ya kan. Kan kalau punya gagasan terus
dikejar, dibuat bagaimana caranya gagasan ini bisa berjalan. Ibaratnya gimana caranya kita, misalnya kita udah merasa wah saya udah melewati peak saya nih. Saya mau berkembang lagi juga gimana, kan peak saya udah di belakang misalnya gitu. Gimana ya rasanya kayak gitu? Kita tetap kalau kita bisa berbuat, kita berbuat. Ada perasaan seperti itu nggak maksudnya? Gini, kalau karir ayah sudah sampai maksimal ya, kalau karir kan. Sudah lewat kan maksudnya kan? Ya sudah lewat, sudah selesai lah untuk karir ya. Nah sekarang tinggal apa? Tinggal lebih banyak pengabdian, ikut organisasi-organisasi sosial, membantu orang dan sebagainya gitu. Cari purpose baru maksudnya gitu ya? Iya. Kalau kita udah, kemarin kita udah peak misalnya, ya kan kalau setelah puncak pasti kan turun terus berarti, kan udah lewat puncaknya kan? Iya sudah. Kita cari puncak yang lain gitu ya? Ya cari kesenangan yang lain dalam arti membantu orang, sosial lah. Gimana cara menyadarkan pasangan yang sudah kecanduan sosial media ya? Ya ini main HP terus ini kerjanya. Tergantung takarannya kecanduan itu sejauh mana gitu loh. Jadi ada orang yang merasa bahwa kalau sudah megang sosial media dari pagi sampai sore di sosial media terus ya itu udah kecanduan berarti. Tapi kalau misalnya orang tiap hari dia lihat media sosial, sekarang kita ini sudah tidak bisa lepas dari media sosial. WhatsApp sekarang misalnya. Ayah bekerja ya atau kegiatan-kegiatan itu harus lihat WhatsApp terus. Karena bisa tiba-tiba aja diajak sama teman-teman, ayo kita sekarang meeting ya kan daring, membicarakan tentang satu hal yang penting juga, bukan cuma sekedar omon-omon aja, tidak, tapi memang betul-betul hal-hal yang penting. Jadi harus lihat gitu loh, harus lihat sosial media. Jadi sosial media juga diikuti gitu loh. Tapi yang penting sepanjang kita bersosial media itu untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol, membuang-buang waktu, ya kan, ngobrol-ngobrol yang tidak perlu dan sebagainya. Yang bermanfaat ya boleh, tapi kalau sampai kecanduan itu kan artinya berlebihan pasti. Berlebihan. Nah, kalau sudah over itu ya harus dikasih tahu. Soalnya sekarang kalau misalnya kita lihat itu yang zaman-zaman sekarang, maksudnya kebanyakan orang itu lebih banyak pegang HP kalau misalnya pergi keluar misalnya. Aku nggak tahu juga sih, maksudnya pegang HP karena udah nggak ada yang diomongin lagi apa emang udah kecanduan apa kenapa gitu kan? Kan mungkin tiap orang beda-beda lah alasannya gitu kan? Akhirnya yang tadinya punya quality time jadi semakin menurun. Karena aku pribadi juga kalau misalnya pergi sama orang atau apa, pasti aku jarang main HP karena menghargai orang itu juga gitu. Dan biasanya kualitas itu kita ambil di luar HP sebenarnya. Yang di HP soalnya bisa kita ambil kapan aja, nggak perlu saat itu juga gitu. Dan seperti grup-grup WA itu, kalau yang kebanyakan lansia-lansia biasanya itu lebih aktif grupnya daripada yang anak-anak muda. Nah itu karena dia kesepian di rumah, kesepian, nggak ada yang diajak ngobrol ini. Mungkin bingung juga ya ngobrol sama istri, ngobrol apa udah puluhan tahun. Iya, dan kadang-kadang anak-anak udah selesai semua. Kalau dulu kan masih bicarakan anak ini, kadang-kadang anak-anak udah married semua. Ya kan, mau bicara apa lagi nih? Jadi akhirnya dia medsos, ya kan, misalnya WA, ya, terus cerita-cerita sama teman-temannya yang kadang-kadang cuman ya sekedar menyapa-nyapa biasa aja. Itu kebanyakan lansia itu yang pokoknya grup WA kalau anggotanya banyak lansia, biasanya luar biasa aktif. Kalau anak muda sekarang kan yang jadi masalah kan anak muda ini. Nggak, ini kan konteksnya kalau lagi pergi dia malah main HP, konteksnya itu. Kalau lagi pergi main HP itu kan karena nggak ada yang diajak ngobrol. Ya, orang karena salah satunya ada yang kecanduan kan gitu kan. Saya mau ngajak ngobrol, dia sibuk main HP, saya main HP juga akhirnya gitu kan. Iya. Akhirnya begitu memang. Tapi kalau kita sampai mengabaikan orang-orang di sekitar kita, ya kan, misalnya kita pergi berdua sama istri atau pergi sama anak-anak misalnya, kita mengabaikan mereka dan kita cuma lihat HP aja. Ada orang yang begitu kan? Ada, banyak malah sekarang. Itu sudah bisa dianggap kecanduan itu. Pulang ke rumah misalnya langsung main HP doang terus tidur tuh banyak loh sekarang ya. Iya. Akhirnya nggak ngobrol akhirnya yang di rumah gitu kan. Iya. Misalnya kan. Ya itu sudah kecanduan berarti. Ya kalau mengatasi itu ya berarti mungkin orang-orang di sekitarnya mesti aktif menyapa dia, mengajak bicara. Kalau kita mendapati orang yang tadi dikatakan kecanduan, ini kan kecanduan. Iya betul. Kecanduan HP, berarti dia kurang interaksi kan. Iya. Nah, interaksi kurang, ya kita sebagai orang-orang yang ada di lingkungannya mencoba mengajak dia berinteraksi. Pasti sudah tapi. Ya terus ditingkatkan interaksinya supaya dia lama-lama akan mengurangi. Mengurangi kecanduannya ini dan memang akhirnya tidak kecanduan lagi pasti. Agak memang sulit. Ya itu kan orang menemui orang yang kecanduan ya harus effortnya harus lebih besar daripada
yang tidak kan. Tapi kalau aku sih nakernya begini sih, kalau misalnya pergi sama orang dia terlalu banyak main HP, itu tak anggap sebagai oh dia berarti lebih interest pada HP-nya. Udah habis itu nggak tajak main lagi gitu aja kalau aku. Loh, enggak, kalau kamu kan masalahnya pergi sama teman. Iya. Pergi sama teman tergantung keperluannya apa. Ya, itu maksudnya yang begitu, yang pergi keluar. Iya. Dia malah main HP, ditegur berarti. Iya, diajak bicara, diajak ini. Kalau dia masih ngeliat situ terus ya dikasih tahu. Intinya ditegur dong sebenarnya. Iya, paling bisanya begitu kita, mau apa kan? Terkadang istri butuh yang namanya apresiasi, tapi laki-laki kadang terlalu sibuk sendiri, jadi lupa untuk memberikan apresiasi. Gimana cara mengapresiasi istri yang benar? Cara mengapresiasi yang benar ya kita setiap ada perubahan itu ditanya. Misalnya sekarang ya, kan kadang-kadang istri mau kelihatan supaya dia itu suasana di rumah berubah, misalnya dia ganti serbet, ya taplak meja misalnya, atau dia siapkan makan dengan menu yang khusus dia bikin sendiri dengan dan menu istimewa misalnya, ya kita harus puji. Wah enak ini makanannya, ini kreatif juga nih, dari mana kan gitu. Ya memang habis gimana, memang begitu. Walaupun bohong tapi. Enggak lah, memang kreatif kok. Kan dia kreatif. Dia kreatif kan, dia bikin. Walaupun kadang-kadang bohong. Ya kan dia kan kreatif itu. Membuat misalnya menu baru, menyajikan menu baru. Atau ya itu tadi seperti ayah bilang, misalnya taplak meja diganti yang baru, warnanya lain, cerah. Itu sudah merupakan apresiasi. Berarti kita memberikan perhatian atas upayanya dia gitu loh. Ya kadang-kadang kan istri mau memberikan kejutan, tiba-tiba itu dia pakai baju baru karena dia pergi sendiri, beli sendiri bajunya kan. Kita enggak tahu gitu kan. Kita bilang oh iya bagus gitu. Oh ini bagus nih bajunya, ini warnanya ya, motifnya atau apa gitu kan. Harganya itu berapa misalnya gitu. Oh iya 100 juta ini bajunya. Terus gimana kita kalau gitu? Ya asal ada duitnya dia ya enggak apa-apa kan. Langsung jadi marah habis itu. Berarti begitu ya. Kalau bisa beli berarti kan ada duitnya. Asal enggak minta ya enggak apa-apa kan. Kan langsung mikir tapi habis itu, ini uang dari mana? Ya. Ya kan ada juga perempuan kadang-kadang dia nabung. Jadi dikasih uang untuk belanja harian, ditabung sama dia sebagian. Itu kita enggak berasa tiba-tiba dia banyak sekali dia dapat. Seperti yang dulu ayah alami ibunya ayah. Itu dia bisa tiba-tiba beli gelang emas gitu kan. Terus ditunjukkan sama abahnya ayah kan. Tunjukkan ini saya beli tadi ini. Loh, dari mana uangnya? Ya itu dari itu sisa-sisa belanja itu dikumpulin sedikit-sedikit, itu kan setelah sekian lama bisa beli gelang emas. Dan itu ada nilainya kan, emas kan. Dalam keadaan terpaksa bisa dijual misalnya kalau perlu. Ibaratnya itu, tapi untuk maksudnya orang yang irit ya maksudnya ya. Iya. Untuk orang yang irit. Iya, bisa ngatur pengeluaran. Kalau kesan yang irit kan kadang-kadang kan mengurangi dari yang kebutuhan kita. Kalau ini bukan mengurangi kebutuhan, tapi misalnya dia bisa berhasil mendapatkan barang-barang yang lebih murah, sehingga ada uang-uang sisa yang dia kumpulin gitu kan, sedikit-sedikit, lama-lama ya bisa. Dan itu orang perempuan pintar untuk itu, memanage uang gitu ya maksudnya. Iya, lebih pintar dari orang laki. Kan dia kalau mau beli, misalnya mau beli gelas di satu tempat, harganya berapa ini? Misalnya 100.000 misalnya. Ada dia cari lagi, dia tawar ini sampai bisa ditekan. Kalau orang laki kan tidak sanggup. Lihat misalnya gelas, oh ini gelasnya bagus, berapa harganya? 100.000, nih langsung bayar. Kalau ibu-ibu kan dia enggak mau kan, nego langsung dulu bayar. Ditawar dia pergi lagi udah. Itu dia biasanya bisa menabung uang, dan uang yang ditabungkan itu bisa dibelikan sesuatu. Nah, kita memuji itu ya enggak apa-apa kan. Oh ya, jadi mengapresiasi dengan memuji hal-hal yang misalnya ada perubahan. Iya. Tapi kan ada yang bilang kan pujian dikeluarkan 100 kali tidak sama maknanya dengan pujian yang dikeluarkan hanya 1 kali. Maksudnya gimana ya? Kalau 100 kali dikeluarkan 100 kali, kalau pujiannya sama terus, hal objeknya sama terus ya enggak bermakna. Iya, jadi nggak ada artinya. Kata-kata yang terus-menerus diucapkan jadi nggak ada artinya. Jadi kan ini kan tentu objeknya beda-beda kan. Kali ini kita memuji tentang apa gitu, lain kali kan tentang yang hal lain lagi kita puji gitu kan. Nggak ada masalah ya berarti ya? Ya nggak ada masalah. Iya sih. Kita harus boros memuji. Karena itu buat motivasi ini ya.
Yang pujian keluarnya sekali-sekali dong buat memotivasi ini apa karyawan kalau itu ya. Oh ya. Lain lagi. Karyawan sama pasangan hidup kan beda. Jadi harus boros memuji berarti ya. Iya.